Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam satu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah.
Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Shalom semuanya, Tuhan Yesus berkati. Baik, hari ini kita belajar tentang perjalanan Rasul Paulus. Setelah episode-episode yang lalu, kita membahas beberapa tokoh Alkitab, salah satunya bagaimana hidup yang harus diperbarui dan sebagainya. Tolong ditayangkan ayat 6. Kita akan lihat perjalanan Paulus. Oleh karena Paulus mau dituntun Tuhan, berjalan masuk Makedonia. Paulus mengikuti inspirasi dari Roh Kudus. Paulus percaya terhadap ilham Allah. Paulus taat terhadap pewahyuan Tuhan. Apolos itu mendapatkan firman Tuhan, pengajaran dari Aquila Priscilla. Oleh karena ketaatan Paulus yang didapatkan dari pewahyuan Allah, Aquila Priscilla menjadi guru bagi Apolos. Bagaimana ketaatan seseorang melahirkan segala sesuatu yang mustahil bagi dia. Itulah buah dari ketaatan. Mari saudaraku, kita lihat mulai ayat 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah di atas kepalamu sendiri, aku bersih tidak bersalah, mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Sebelum ayat 4 dikatakan Paulus itu, yuk kita baca aja deh ayat 1 deh. Supaya lebih jelas, teringat. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi Paulus ini join dengan yang namanya Aquila Priscilla. Aquila Priscilla mahir dalam membuat kemah. Paulus mahir. Siapa bilang kepandaian tidak mempertemukan seseorang di dalam pelayanan? Siapa bilang kepandaian kemampuan saudara tidak Tuhan pakai bawa untuk bertemu dengan orang-orang yang punya profesi yang sama? Yang akhirnya orang-orang yang punya profesi yang sama itu dipakai Tuhan luar biasa karena saudara punya profesi lalu saudara membicarakan firman Tuhan, saudara memberi kesaksian dalam mereka, saudara hidup saudara menjadi saksian buat mereka bagaimana hidup saudara di dalam Tuhan membuat mereka menjadikan saudara secara tidak sengaja seorang guru dalam hidup mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, saudara mulai bercerita, lalu bagaimana Tuhan membuat pekerjaan saudara berhasil. Sehingga orang-orang yang punya profesi, seorang pengusaha, gak boleh melupakan firman, gak boleh tidak melayani Tuhan. Justru di dalam profesi saudara, saudara akan dipertemukan orang-orang di mana Tuhan akan buat
mereka mengenal Tuhan, lalu Tuhan juga akan buat mereka menjadi Aquila Priscilla yang melayani Apolos yang fasih Taurat. Sesuatu yang gak mungkin terjadi, yang mustahil. Gara-gara saudara memberitakan firman, memberi kesaksian, hidup sesuai kesaksian Injil, di mana akhirnya mereka tertarik dengan Yesus, mereka tertarik lebih dalam dengan Tuhan, mereka tertarik dengan saudara dan kehidupan saudara. Secara tidak sengaja, saudara ini melahirkan seorang hamba Tuhan, melahirkan seorang guru yang melayani hamba Tuhan. Itulah uniknya Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, disediakan Tuhan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita membicarakan firman, kita melakukan firman, semuanya sesuai dengan Tuhan, dan kita benar-benar sebagai sumber berita Tuhan, membuat Tuhan itu melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan oleh saudara. Ini penting saudaraku. Amin ya. Ayat selanjutnya. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Lompat ayat 7. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya bertandingan dengan rumah ibadat. Ayat 6. Saudara perhatikan baik-baik ini. Paulus tetap pergi ke rumah ibadat mengajar, tetapi di dalam kehidupan dia setelah pulang mengajar, dia itu tinggal di rumah pedagang kemah, pengusaha kemah, pembuat kemah. Oleh karena Paulus satu rumah, Paulus otomatis kongkau, ngobrol sharing, waktu duduk meja makan, waktu ngopi, waktu di pelataran. Ketika di rumah itu, Aquila Priscilla mendengarkan celoteh Paulus. Pelayanan Paulus di rumah ibadat itu ditolak. Ketika kongkau, malah hasil kongkau-kongkaunya lahirlah hamba Tuhan yang mengajar seorang hamba Tuhan yang fasih Taurat. Yang awalnya seorang pengusaha kemah, gak masuk akal. Yang dikerjakan sungguh-sungguh malah mendapat tantangan, yang dikerjakan ala kadarnya malah yang melahirkan hal yang rohani. Itulah cara Tuhan. Apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tak pernah kita dengar, apa yang tak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Sehingga kita nggak boleh mereka-reka, apalagi merekayasa. Nggak boleh meminta-minta, apalagi memohon-mohon kepada setiap orang. Lakukan aja bagian kita, memberitakan Injil, menjadi saksi Injil, beritakanlah Injil dan jadilah saksiku, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa ketika nama Tuhan dimuliakan. Itulah tulisan Alkitab. Bagian kita cuman percaya terhadap apa yang Tuhan kerjakan, percaya dengan setiap ilham Allah, percaya dengan inspirasi Allah, percaya dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan. Di situ Allah bekerja sendiri. Ketika kita disuruh bekerja A, ketika kita diutus ke negeri A, ke kota A, apapun yang Allah inginkan, kita kerjakan. Allah yang membuatnya menjadi sesuatu yang mustahil yang saudara bisa kerjakan. Yang seringkali yang cuma ngobrol-ngobrol seperti Paulus. Demikian juga dalam pekerjaan. Saudara punya kemampuan, saudara menekuni. Mungkin saudara lulusan sekolah itu bukan salah. Saudara menekuni karir perbankan karena saudara lahir dari jurusan ekonomi, accounting, dan sebagainya. Lalu dalam perjalanan hidup saudara tiba-tiba saudara iseng membuat bisnis kecil yang karena hobi. Tetapi akhirnya hobi saudara, iseng-iseng saudara menjadi sesuatu yang dibuat Tuhan luar biasa. Tuhan seringkali punya karakter, enggak semuanya tapi seringkali punya karakter menyatakan bahwa cuman Dia yang bisa buat.
Tidak boleh ada campur tangan yang lain. Tuhan seringkali menyatakan bahwa akulah Tuhan. I am the Lord. Akulah Kurios. Akulah penguasa tunggal. Akulah kuasa itu. Dan sebagainya. Untuk menyatakan kepada kita seperti dinyatakan kepada Paulus, jangan takut, tidak ada satu orang pun mampu menjamah kamu. Sehingga ketika saudara kekurangan, saudara gagal, saudara jatuh, saudara titik terendah, sebut Yesus, berdoa kepada Yesus, datang kepada Yesus, dia ngomong, I'm the Lord for you. Jangan takut, tidak ada satu orang mampu menjamah kamu. Bahkan Paulus ketika ditolak, dia khotbah di rumah ibadah, malah di tempat rumah di sebelah rumah ibadah yang membuat kota Korintus dimenangkan, bukan di rumah ibadah. Allah belokkan karena penolakan rumah ibadah yang membuat kepala rumah ibadah bertobat terima Yesus, bukan di rumah ibadah. Paulus berhasil memenangkan Korintus bukan khotbah di rumah ibadah. Sehingga teman-teman ketika teman melayani, ketika teman-teman bekerja, tujuan teman-teman ke si A, tujuan teman-teman tentang si A, tujuan tentang kepada A, Tuhan bisa buat kepada B, C, D sampai Z. Karena kita tidak mengerti pikiran Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang mengerti pikiran Kristus. Di kitab pengkhotbah ditulis, pekerjaan Allah dari awal sampai akhir tidak bisa dimengerti manusia. Tapi yang Allah inginkan percaya saja. Yang Yesus rindukan percaya dan melangkah bersama Yesus. Semuanya akan jadi. Yaitu yang tidak mustahil. Yang tidak bisa saudara kerjakan. Itu yang jadi. Sehingga ringan-ringanlah melangkah bersama Tuhan. Jangan sok pinter, jangan sok jago, jangan merasa mampu. Tapi kerjakan semua kepintaranmu, kemampuanmu dan bersandarlah kepada Allah. Melekatkan hatimu kepada Allah. Jangan kamu angkat kepandaian, kemampuanmu, keberhasilanmu. Itu akan menjerumuskan kamu tanpa Allah. Janganlah menjadi seperti Daud, menjadi seperti Saul, menjadi seperti Musa, Abraham dan sebagainya. Yang akhirnya menimbulkan kerusakan. Paulus dirusak orang lain. Paulus ditolak orang banyak. Paulus memenangkan Korintus. Di rumah, bukan di rumah ibadah. Jadi ketika saudara ditolak, saudara direndahkan, saudara dihabiskan, saudara dihancurkan, itu jalan Tuhan. Dalam di puncak gunung kemampuan saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, apapun saudara kerjakan, itu akan mengalir aliran-aliran kehidupan itu turun ke titik terendah. Ketika Tuhan bekerja, seringkali enggak selalu, Tuhan kan bawa titik terendah dulu. Supaya menjadi yang namanya sungai kecil. Sungai kecil enggak ada di atas gunung saudaraku, dia pasti turun ke lembah karena dia mengalir. Allah akan hadir di tempat yang rendah. Allah akan hadir dan bekerja di hati yang merendahkan diri sama Allah. Di titik terendah kita, Allah akan berkata, mari umatku, mari anakku, mari hambaku, inilah Allahmu yang setia. Aku akan nyatakan kemuliaanku kepadamu. Saudara akan dibawa kepada gunung di mana kesuksesan itu gak mungkin saudara yang kerjakan. Cuman Allah yang mampu lakukan. Dan itu akan keluar dari mulut saudara bukan dengan namanya cuman mulut manis. Just lip service. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tapi hatinya menjauh daripadaku. Tapi keluar dari hati saudara yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang kau beri. Saudara ucapkan terima kasih dan lubuk hati saudara terdalam. Paulus kemenangannya ternyata di rumah tinggal, bukan rumah ibadah. Tolong ditayangkan firman-Nya. Asik ya saudaraku ya, Tuhan bekerja itu luar biasa, asik banget Tuhan itu.
Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Ayat 7. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Ayat 8. Kepala rumah ibadat menjadi percaya kepada Tuhan dan jadi isi rumahnya, bahkan banyak orang dari Korintus. Di rumahnya, ayat 7. Maka keluarlah Paulus dari situ, dari rumah ibadat, ayat 6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan memuja dia, ia mengebukakan debu dari pakaiannya dan berkata, ayat 5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 4. Kita mundur saudaraku. Dan setiap hari Sabat, Paulus khotbah dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Ayat 7. Maka keluarlah ia dari situ karena ayat 6 dia dihujat, ditolak. Dia pergi ke rumah seorang bernama Titius Justus. Ayat 8. Tetapi Krispus kepala rumah ibadat itu yang dimana rumah ibadat menolak Paulus, kepala rumah ibadatnya bertobat. Ayat 7. Maka keluarlah Paulus dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Paulus ke sana khotbah. Itu boleh kita umpamakan ketika pekerjaan kita tiba-tiba jadi kecil. Karena ada masalah, karena dihancurkan, karena dibuat susah sama orang. Demikian juga pelayanan. Enggak ada masalah. Justru di sebelah rumah ibadat, di rumah kecil, Paulus berhasil memenangkan Korintus. Bahkan kepala rumah ibadat dimenangkan gara-gara khotbah di rumah orang ini. Bukan di rumah ibadah. Coba saudaraku bayangkan. Sehingga hari ini kita belajar. Kesusahan apapun yang saudara alami. Yang kita alami. Itu adalah proses perjalanan. Selain membentuk karakter. Itu menambahkan kepercayaan kepada Tuhan. Karena di dalam jalan yang sulit. Titik terendah. Paulus itu ditolak rumah ibadat. Dia nggak khotbah rumah ibadat. Dia ke rumah di sebelah rumah ibadat. Malah orang-orang datang dan Tuhan menangkan mereka. Sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat belum tentu Tuhan mau. Sesuatu yang hebat, yang besar yang Tuhan inginkan belum tentu itu dari Tuhan menurut saudara. Karena saudara ingin mengerjakan hebat yang besar belum tentu Tuhan mau. Semua orang mengarah yang hebat yang besar supaya diakui. Kalau Paulus gagal dia yang hebat, dia punya itu, ingin diakui, dia mengajar rajin, bahkan itu datang Timotius, Silas, dia makin gencar mengajar, makin kuat, tapi akhirnya gagal. Secara tidak disengaja, di sebelah rumah ibadah, ada rumah seseorang yang beribadah memang. Paulus ke sana, malah kepala rumah ibadat bertobat terima Yesus. Malah banyak orang Korintus yang datang ke rumah itu. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibaptis. Sehingga Paulus mendirikan gereja, mendirikan jemaat dari rumah kecil dari seseorang yang cuma beribadah kepada Allah. Bukan memenangkan jiwa dari rumah ibadah yang beribadah kepada Allah. Kita hari ini belajar saudaraku, bahwa segala sesuatu yang besar belum tentu itu yang Allah inginkan. Segala sesuatu yang hebat, yang besar, yang ingin kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan, belum tentu itu tujuan Allah. Seringkali Allah itu bekerja melalui yang kecil, yang sederhana, yang tidak berarti. Melalui Aquila Priscilla, membuat seorang yang namanya guru besar Apolos
itu belajar dari seorang pengusaha kemah yang bukan lulusan sekolah. Dari rumah ibadah yang besar malah gagal pelayanan. Malah Tuhan tempatkan di rumah penduduk, jemaat kecil. Rumahnya kebetulan sebelah gereja. Malah rumah ibadah, pemiliknya, ketuanya, gembalanya malah bertobat, terima Yesus. Plus banyak orang Korintus yang datang ke rumah yang kecil. Bukan ketika Paulus melayani di gedung gereja yang besar. Hari ini apa yang saudara miliki? Kita belajar. Mungkin 5 ketur roti 2 ekor ikan. Hari ini kita belajar. Mungkin saudara punya kepandaian terbatas akan sesuatu. Hari ini mungkin saudara tidak punya banyak hal. Hari ini saudara mungkin empty, nothing. Hari ini mungkin saudara titik terendah, enggak ada apa-apa, enggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi ingat, air itu mengalir ke tempat yang bawah. Di titik terendah kita, Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan akan mengangkat kita. Oleh karena segala sesuatu yang tidak pernah bisa kita kerjakan, Tuhan kerjakan. Karena Tuhan ingin menyatakan bahwa akulah Tuhan, aku pelindungmu. Aku gunung batumu, akulah bapakmu, akulah yang menopang engkau dan mengangkat engkau terbang tinggi seperti Raja Wali. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Kita akan terbang seperti Raja Wali oleh karena Tuhan. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.